Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup dan beribadah hari ini, Minggu 24 September 2023. Hari ini adalah hari perayaan Hari Nasional Kaum Wanita Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia dengan tema Inspiring Woman, perempuan yang menjadi inspirasi. Saudara, selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu saudara-saudariku yang berulang tahun ditambahkan usianya oleh Tuhan yang Maha Baik, Tuhan Yesus Kristus. Doa saya saudara sehat rohani dan jasmani, tambah mengalami kasih karunia Tuhan, dan tentu tambah mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat kita mengerti dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat kesabaran, buat kebaikan, buat pertolongan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami bersyukur dapat beribadah. Hari ini kami akan mempelajari firman-Mu. Mohon ampun semua dosa salah kami. Mohon kesanggupan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa, kami mau jadi pelaku firman. Tuhan, berkatilah kami. Urapilah dengan urapan baru. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita buka 2 Raja-Raja 4. Minyak seorang janda. Sambil kita mendengarkan Alkitab bersuara. Tuhan memberkati. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi,
dan sebuah kandil. Maka, apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari, datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya. Panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, Cobalah, katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, Apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, Ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, Panggillah dia. dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. tetapi jawab perempuan itu, Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini. mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari, keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba, menjeritlah ia kepada ayahnya. Aduh, kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu, ia memanggil suaminya serta berkata, Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu. Jangan khawatir. Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, Tuntunlah dan majulah. Jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila ku katakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, Lihat, perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu. Selamat. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, Biarkanlah dia. Hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah ku katakan, jangan aku diberi harapan kosong? Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri,
Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya. Katanya, Anak itu tidak bangun. dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu, ia berdiri kembali dan berjalan ke dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, Panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, Angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa, dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, Taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, Ambillah tepung. Dilemparkannyalah itu ke dalam kuali serta berkata, Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, Berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Minyak seorang janda. Diceritakan di sini tentang kejadian di mana Nabi Elisa sebagai pemimpin para nabi saat itu didatangi oleh seorang janda nabi yang sedang kesulitan urusan keuangan. Suaminya nabi sudah meninggal dan suaminya itu orang yang takut akan Tuhan, orang saleh, tetapi juga mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi. Akibatnya
karena tidak ada kemampuan untuk membayar hutang, kedua anaknya akan diambil oleh penagih hutang, rentenir, untuk dijadikan budak. Dia sangat sedih, dia sangat stres, tetapi dia tidak hilang iman percayanya kepada Tuhan. Dia tidak membunuh dirinya atau bersama-sama bunuh diri dengan anaknya karena putus asa. Tidak. Atau dia menggantikan pengharapannya kepada dewa-dewa atau kepada benda-benda yang bisa disembah atau hal-hal lain, menukarkan imannya karena kesusahan hidup. Karena banyak orang yang bosan miskin lalu menggantikan iman percayanya. Tetapi dia tidak. Sungguh dia adalah seorang wanita yang juga takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti hormat pada Tuhan. Dia datang kepada Elisa sebagai pemimpin untuk menanyakan apa yang harus dia buat. Ya. Lalu Elisa bertanya, apa yang bisa kutolong Bu? Apa yang ada padamu? Ternyata dia tidak punya apa-apa lagi kecuali sebuah buli-buli ya, berisi minyak, tempayan kecil berisi minyak. Hanya itu. Barang-barang yang lain mungkin sudah dijual untuk kebutuhan hidup. Lalu Elisa bilang, pergi minta bejana-bejana, ya, pinjam bejana-bejana, mangkok, ember, semua yang bisa untuk menampung daripada segala tetanggamu, bejana yang kosong. Jangan terlalu sedikit. Cari sebanyak yang kamu bisa. Kemudian masuk, tutup pintu, engkau dan anakmu masuk. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa terus berdoa, berharap supaya mujizat Tuhan datang. Tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Lalu wanita itu dikatakan pergi dari Nabi Elisa dan melaksanakan apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan hamba Tuhan itu. Kalau cuma datang, bertanya, advis, saran, tapi nggak melaksanakan, mujizat tidak akan terjadi. Karena banyak orang datang kepada hamba Tuhan dan tanya apa yang saya harus buat. Sesudah disampaikan apa yang harus dibuat sesuai firman Tuhan, menolak untuk melakukan. Pergi seperti apa yang dia mau. Apakah tidak akan berubah keadaan? Tidak. Bahkan keadaan akan lebih sulit. Dikatakan, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menunggu. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara, wanita itu orang yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran perintah Tuhan, dan dia mau bekerja melakukan perintah itu. Demikian juga anak-anaknya. Tidak hanya duduk, nangis, ngomel, rebahan. Kalau sekarang main handphone, main game dan sebagainya. Tidak. Melalui kesusahan ini mereka berkolaborasi, kerjasama, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maka terjadilah mujizat. Waktu mereka mendatangi tetangga-tetangga, Tuhan menggerakkan hati tetangga berbelas kasihan sehingga meminjami. Ada action dari mereka untuk melakukan firman Tuhan. Maka Tuhan yang membuat hati tetangga bermurah hati meminjamkan. Ya, padahal mungkin bejana itu juga diperlukan oleh tetangga itu untuk menampung air, untuk merendam pakaian dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan menggerakkan hati tetangga-tetangga dan Tuhan membuat mujizat. Minyak yang sedikit itu bisa menjadi banyak, multiplikasi. Dan akhirnya dia datang lagi kepada abdi Allah. Dia selalu minta petunjuk, nggak sok tahu. Lalu abdi Allah itu bilang, Elisa, pergi jualah minyak itu, bayar hutangmu, dan hiduplah selebihnya engkau serta anak-anakmu. Pelajaran yang kita bisa dapat, satu, wanita itu mengalami kesusahan, tapi dia tetap percaya kepada kuasa kasih Tuhan. Dia tidak putus asa,
Dia tidak mau bunuh diri, dia tidak mau menyakiti diri, dia tidak bunuh diri bersama anak-anaknya. Banyak kan seperti itu. Dia cari Tuhan, dia dengar firman Tuhan melalui hamba Tuhan dan melakukan. Dengar dan melakukan. Hear and obey. Kalau hanya hear, mendengar tapi nggak lakukan, tidak ada mujizat. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Saudara, selama kita di dunia ini masalah boleh saja ada. Jangan putus asa, tetap percaya kepada kasih kuasa Tuhan. Jangan tukarkan Kristus Yesus keselamatan satu-satunya itu dengan apapun dan dengan siapapun. Karena sekarang banyak orang, karena bosan miskin, bosan susah, menukarkan keselamatan kekal itu. Waktu ditukarkan, menyesal. Belum tentu ada kesempatan untuk berbalik. Jangan main-main. Jangan tukarkan Kristus keselamatan itu dengan apapun. Dan wanita itu waktu dikasih tahu apa-apa oleh hamba Tuhan itu, dia dengar. Karena banyak yang mau tanya nasihat, advice, firman Tuhan. Udah tanya, udah buat semau-maunya. Nanti kalau udah susah, udah kecebur, udah mengalami sulit, baru lagi datang minta tolong sebentar, udah enak dikit, buat lagi semau. Sungguh Tuhan itu baik dan sabar. Masih diberi kesempatan hidup. Pelajaran yang dapat kita raih dari perempuan ini, satu, dia tetap beriman, percaya kepada Tuhan. Dia tetap takut, hormat kepada Tuhan. Dia tidak tukarkan imannya dengan apapun dan siapapun. Dia tidak putus asa. Waktu dia mendengar firman Tuhan, perintah hamba Tuhan, dia melakukan. Dia melatih anak-anaknya untuk juga sama-sama berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Atau berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Anak-anaknya terlatih untuk meminta tolong dari kiri kanan tetangga. Bayangkan kalau anak-anaknya tidak terlatih, hanya anak-anak manja. Saya sungguh prihatin saudara dan mengatakan bahwa kalau kita mau merusak anak kita, merusak cucu kita, manjakan saja. Tapi kalau kita mau mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi orang yang mandiri, orang yang kuat, orang yang dilempar kemanapun dan bisa eksis, buat dia disiplin, buat dia tertib, buat dia, latih dia mandiri. Saya tahu itu sulit, tidak gampang. Tetapi itu perjuangan kita sebagai orang tua untuk melatih mereka agar mereka juga bisa menjadi manusia-manusia yang mandiri. Kiranya firman Tuhan kali ini membuat kita bersemangat. Masalah apapun yang kita hadapi, cari Tuhan. Cari Tuhan. Jangan putus asa. Selama masih dikasih kesempatan hidup, berarti masih ada kesempatan mengalami mujizat Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan di dalam doa. Cari Tuhan dalam pujian penyembahan. Cari Tuhan dalam firman Tuhan. Cari nasihat dari hamba-hamba Tuhan yang sungguh takut akan Tuhan. Lalu lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Hear and obey. Kalau cuma dengar tapi gak lakukan, no. Tuhan mau kita semua jadi pelaku firman. Supaya melalui kesusahan hidup kita, ditolong Tuhan, kita bisa bersaksi kepada banyak orang tentang kuasa dan kasih Tuhan. Sehingga banyak orang pun percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, perempuan ini mendidik anaknya, melatih anaknya untuk membantu dia. Ringan sama dipikul, berat sama dijinjing. Melalui kesusahan ini mereka kerjasama untuk saling mengumpulkan bejana-bejana. Tidak ada anaknya yang cuma nangis males saja. Tidak. Sekali lagi, didik anak-anak kita dengan benar. Jangan manjakan mereka, supaya mereka menjadi orang-orang yang kuat menghadapi segala tantangan. Bersama Tuhan bisa. Ya, jangan sampai anak kita udah besar, udah tua, males, malah menjadi penalu, parasit dalam kehidupan. Jangan salah saudara. Contoh wanita ini, bersama Tuhan kita bisa. Tuhan menolong kita semua. Selamat Hari Nasional Kaum Wanita. Tuhan memberkati kita.
perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Wanita yang susah ini menjadi inspirasi bagi kami semua, pria dan wanita, bahwa hidup di dunia ini, siapapun kami, walaupun kami orang benar, orang saleh, kami harus siap mengalami kesusahan hidup. Entah ekonomi, entah kesehatan, entah masalah keluarga, komunikasi, dan sebagainya. Kami harus datang kepada Tuhan dan sungguh-sungguh percaya kepada kuasa kasih-Nya. Kami harus dengar dan lakukan perintah Tuhan. Tuhan, mampukan kami menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Sebagai orang tua, sebagai oma, opa, Tuhan mampukan kami menjadi teladan yang baik buat anak-anak kami. Sehingga mereka siap menghadapi hidup senang maupun susah, sakit maupun sehat. Apapun, karena mereka mengalami teladan bersama-sama di dalam keluarga. Tolong keluarga kami supaya setiap anggota keluarga kami hidup takut akan Tuhan. Masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kami mohon Tuhan tolonglah dengan cara dan waktu Tuhan. Kami akan semua mengalami mujizat dan kami akan bersaksi kepada banyak orang. Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus baik. Tidak seorang pun di antara kami menjadi lemah, putus asa, bosan hidup, tidak lagi mau berdoa. Justru semakin banyak persoalan, semakin kami cari Tuhan dan semakin kami sungguh-sungguh taat supaya mujizat Tuhan dinyatakan pada cara dan waktu Tuhan. Kami lakukan bagian kami dan selanjutnya terserah Tuhan. Kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Berkati kami semua menjadi pelaku firman. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara, semangat. Amin.